Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat video profil atau biografi, bisa disebut juga draw my life, diri saya sendiri sebagai tugas PKK dari Pakuma. Oke, di sini menceritakan tentang diri Anda. Oke, perkenalkan, nama saya Yudi Supriyadi. Saya lahir di Garut 10 April 2003. Hobi saya bermain game online. Kenapa saya suka bermain game online? Karena dari kecil saya suka bermain di warnet, seperti bermain Point Blank dan Lord Saga. Jadi bermain game yang hit pada masanya. Dan saya juga selain bermain game online, saya juga suka bermain sepak bola. Kenapa saya suka bermain sepak bola? Karena di waktu kecil itu, setiap sesudah asar, setiap sore hari sebelum maghrib itu kita suka bermain bola. Tapi sayangnya lapangnya sudah tidak ada sekarang, jadi kita jarang bermain bola. Paling bermain bola itu di futsal. Oke, di sini juga saya akan menceritakan tentang keluarga Anda. Oke, ibu saya orang Garut, bapak saya orang Jawa. Saya memiliki 3 adik, saya anak pertama. Adik saya yang pertama itu sudah kelas 1 SMP, dan yang 2 lagi itu belum sekolah. Oke, di sini saya akan menceritakan tentang kampung halaman Anda. Oke, jadi kampung halaman saya itu berada di Garut. Di Garutnya itu bukan Garut kota, tapi Garutnya itu pedalaman. Maksud dari pedalaman itu kampung ya, Garut masih kampung. Nah, di sini saya disuruh menceritakan keseruan warga. Nah, untuk keseruan warga saya jarang berbincang-bincang dengan warga. Jadi saya akan menceritakan tentang masa kecil saya di Garut ya. Ini mah masa kecilnya nggak sepenuhnya, singkat lah, masa kecil singkat. Oke, jadi di Garut itu, di kampung Garut saya itu zamannya zaman susah. Jadi zaman susahnya itu susah mencari air. Nah, cari airnya itu harus jauh, tidak seperti sekarang tinggal mengocorin dari keran. Jadi jauhnya itu saya harus ambil dari air sungai. Jadi air sungainya itu saya harus bawa jerigen. Nah, saya membantu mama saya itu membawa air secukupnya karena saya masih kecil, jadi saya bawa beban ringan. Nah, saya juga suka membantu mama saya itu membawa kayu bakar atau enggak mencari kayu bakar. Nah, kayu bakar itu pada zaman saya masih kecil itu buat bahan bakar memasak nasi sama memasak dengan. Nah, jadi di sana itu belum memakai kompor gas, masih menggunakan hawu. Namanya hawu itu tempat apa ya, lupa lagi, pokoknya mah hawu namanya kalau dari Garut. Nah, itu sejarah singkat saya tentang kalau kampung halaman saya ya. Oke, di sini ceritakan tentang kota Bandung. Oke, kalau diceritakan tentang kota Bandung, ini adalah kota yang menakjubkan, di mana saya bisa menemukan pertemanan yang baru, awal yang baru, masa depan yang baru, tempat yang baru, beradaptasi bagi saya. Saya waktu kecil, saya lupa lagi ke Bandung itu dalam usia berapa, tapi di sini saya waktu kecil pernah merasakan gimana rasanya kota, karena dulu saya suka di kampung, jadi saya pertama kali merasakan kota Bandung itu, wah, ini namanya kota. Kalau kota Bandung itu saya paling, sejarah kota Bandung itu memang hebat ya. Seperti saya ketika berkeliling, saya melihat alun-alun Bandung itu sangat, masjid raya Bandung itu sangat besar. Nah, dan saya juga suka melihat pemandangan kota Bandung di tempat bermain seperti ke Dago, Cartil. Itu kalau kita bisa lihat kota Bandung dari atas sana. Oke, kalau bercerita tentang kota Bandung tidak ada habisnya. Kita lanjut ceritakan tentang kesibukan Anda selama ini. Kalau sibuk sih nggak terlalu sibuk, tapi kesibukan saya di pagi hari itu bangun tidur ke air, langsung absen menunggu tugas dari guru, mengerjakan tugas sampai siang hari. Setelah tugas selesai, semuanya selesai, kalau pas sebelum duhur selesainya, saya bisa ke masjid untuk sholat duhur. Kalau setelah
duhur selesainya berarti saya sholat di rumah. Nah biasanya setelah sholat itu saya tidur siang untuk istirahat. Nah saya bangun sebelum asar. Nah saya sholat asar ke masjid. Setelah sholat asar biasanya saya bermain mabar game online bersama teman-teman saya, atau enggak bermain badminton. Nah karena cuacanya lagi besar anginnya, jadi saya jarang bermain badminton. Jadi setelah asar itu palingan bermain game online bersama teman saya. Nah saya pulang maghrib saya ke masjid. Setelah ke masjid saya pergi mengaji itu pulang mengaji itu sesudah isya. Nah sesudah isya itu saya biasanya berbincang-bincang bersama teman saya, atau enggak bermain game online. Seperti itulah kesibukan saya di masa pandemi ini. Oke, ceritakan tentang kondisi saat ini. Alhamdulillah kondisi saya sehat, baik-baik saja, sehat walafiat, keluarga saya juga sehat, alhamdulillah. Ceritakan tentang keinginan atau cita-cita Anda di masa datang. Kalau keinginan saya, pasti kebanyakan orang ingin menjadi orang sukses. Nah kalau cita-cita saya sih ingin membanggakan orang tua. Kalau setelah lulus SMK itu saya pinginnya langsung kerja, jadi mengurangi beban kedua orang tua. Jadi saya sebagai anak pertama, saya juga harus nanti setelah bapak saya tidak kuat lagi untuk bekerja, saya harus menjadi tulang punggung bagi keluarga saya. Nah kalau untuk cita-cita saya sih, kalau bisa saya mencari pekerjaan yang bisa mencukupi keluarga saya lah, minimal untuk diri saya sendiri dan keluarga saya. Kalau cita-cita saya yang paling mulia ya, kalau cita-cita saya kalau bisa saya naikin orang tua umroh, itu juga kalau bisa, kalau ada rezeki saya. Jadi saya bercita-cita menjadi seseorang yang sukses. Nah cita-cita saya mungkin karena mengapa cita-cita saya itu butuh pengorbanan dari sekarang, maka saya harus berjuang dari sekarang. Jadi setelah saya lulus, saya ingin bekerja dan menjadi orang sukses. Ceritakan tentang sekolah dan teman-teman Anda. Kalau dari sekolahnya dari sekolah SD. Kalau dari sekolah SD dulu. Kalau dari sekolah SD itu teman-teman saya itu semuanya teman-teman baik. Saya akan menceritakan nih, pertama kali saya sekolah. Saya sekolah tidak masuk TK, tidak belajar apapun. Saya langsung ketika saya bermain itu saya dipanggil, disuruh ke rumah. Ayo kamu sekarang sekolah. Di situ saya kaget. Saya sedang bermain, tiba-tiba saya disuruh sekolah. Di situ saya masuk ke kelas 1 SD. Saya sekolah di SDN Babakan Surabaya 3. Sekarang diganti menjadi SDN Babakan Surabaya 191. Dan pertama kali saya masuk ke sekolah itu saya kebingungan karena saya tidak pernah belajar. Bukan maksud dari tidak pernah belajar itu karena saya tidak tahu menau, langsung dimasukkan sekolah, tidak masuk TK ataupun PAUD. Dari kelas 1 sampai kelas 6 itu saya tuh dari kelas 1 sampai kelas 4 itu bisa dikatakan sebagai kurang dalam hal belajar. Saya dari orang tua tuh setiap pulang sekolah itu belajar membaca, belajar perkalian, belajar menghitung. Saya bisa membaca itu waktu kelas 2. Karena dari kelas 1 sampai kelas 2 dari kelas 1 itu saya tidak bisa membaca. Saya bisa membaca itu waktu kelas 2. Nah, setelah dari kelas 1 sampai kelas 4 itu saya kurang belajar. Dari kelas 5 itu saya juga kaget, saya tidak tahu menau kenapa diri saya bisa mendapatkan 5 besar, jadi ranking 5 pada masa sekolah di sekolah SD itu pas kelas 5. Nah pas kelas 6 juga saya paling suka, entah kenapa saya pas kelas SD itu paling suka sama pelajaran matematika. Nah kalau saya itu suka pelajaran matematika waktu SD itu karena ketika menyelesaikan rumus itu, pengerjaannya itu suka dapat pujian dari guru. Jadi
misalnya sok yang bisa ngerjain ini boleh pulang. Nah saya itu paling semangat kalau ngerjain yang kayak begituan. Oke itu saya kalau untuk teman-teman saya itu saya itu baik. Kalau SD itu saya ketika waktu SD itu saya bisa disebut kekurangan ekonomi, dimana saya bakal itu cuman 3.000. Nah teman-teman saya itu tahu bakal saya cuman 3.000. Nah teman-teman saya juga kadang mentraktir saya, kadang memberi saya jajan, seperti itulah. Nah pada saat itu pas kelas 6, karena kelas 6 pasti mau ujian, saya tuh ada les di sekolah diadakan sama guru saya. Nah di situ saya salah menggunakan sendal. Jadi sendalnya tuh kotor, terus udah jelek gitu. Nah jadi sendalnya itu jelek. Nah pas sendalnya jelek itu teman saya tuh lihat. Nah dari kelas itu teman-teman saya itu tanpa sepengetahuan saya, mereka mengumpulkan uang untuk membeli sendal buat saya. Nah itu saya merasa terharu, namun entah kenapa saya tidak bisa menerimanya, karena di situ saya salah sendal. Oke langsung aja SMP. Kalau SMP tidak terlalu ya, kalau SMP mah langsung ke SMK aja. Kalau SMK, masa-masa dimana remaja saya dimulai. Kalau SMK itu semua teman kelas itu baik ya, terutama teman-teman yang selalu ada buat saya. Semua teman-teman kelas itu orang-orangnya pokoknya mah the best lah, teman-teman yang bisa menghibur saya, yang bisa membuat saya tertawa, susah senangnya bersama di dalam kelas itu. Pokoknya sekolah saya tidak menyesal sekolah di SMK ICB, karena saya bisa mendapatkan teman-teman yang sangat baik dan guru-guru juga sangat baik. Oke lah, segitu dulu, terlalu panjang cerita tentang sekolah dan teman-teman saya. Oke, di sini karena sudah tidak ada lagi pertanyaan ya, jadi segitulah drama life saya ya, mungkin panjang lebar atau ngaco. Jadi kalau ini maaf, aku mau panjang lebar. Jadi segitulah cerita tentang profil saya, drama life saya, biografi saya dalam 9 pertanyaan di sini yang sudah saya jawab. Oke, semoga cerita saya bisa sedikit menginspirasi banyak orang ya. Tapi gak apa-apa lah, ini cerita tentang diri saya, karena setiap orang punya masa lalu yang masing-masing. Oke, saya Yudi Supriyadi pamit undur, dan sampai bertemu lagi di tugas yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.